Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi tutorial untuk mendesain balok baja honeycomb atau balok castellated beam. Jadi di sini ada desainnya itu WF 400 panjang 12 meter. Jadi nanti di sini akan dibuat honeycomb untuk bentang 8,6 meter bersih. Dan ini adalah rencana lantai, jadi ada plat beton 12 cm dan finishing 5 cm termasuk keramik. Kemudian untuk bentangnya ada 5 meter dan 9 meter untuk as ke as. Selanjutnya, di sini ada Excel, jadi akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan Excel dan menggunakan etaps. Jadi nanti di etaps akan dicek juga gaya dalamnya seperti apa sama lendutannya. Jadi di sini ada kapasitas gesernya, kemudian ada tabel untuk interaksi geser dan momennya, dan nanti di sini muncul nanti rasionya untuk cek kapasitasnya. Jadi ada geser, momen. Selanjutnya di sini ada geser dibagi dengan kapasitas gesernya dan momen dibagi dengan kapasitas momennya. Lanjut ada penentuan R3 dan rasio serta cek kapasitas. Dan jadi kemudian selanjutnya nanti juga akan dicek lendutannya, dan lendutan ini nanti didapat dari software ETABS. Ini adalah standar ya, standar untuk batas-batas dari lendutan seperti 360 dan seperti 240. Dan ini adalah model dari castellated beam-nya. Selanjutnya di sini ada katalog, jadi katalog penampang profil yang akan digunakan yaitu ini WF 400 kali 200. Selanjutnya dari sini akan dibuat balok baja castellated beam atau biasa umumnya juga honeycomb, balok honeycomb. Dan ini adalah ukuran-ukuran atau dimensi perubahan jika menggunakan W400, dan untuk tingginya sendiri karena 400 kali 1,5 ya, jadi 600 kali 200. Dan ini adalah pola potongan yang pada WF 400. Nah, dari sini kita akan copy dulu. Nah, selanjutnya akan dipindahkan ke bawah, kemudian akan dilakukan pengelasan, dan bagian-bagian yang tidak diperlukan akan dipotong dan disesuaikan dengan ukuran yang diperlukan. Ini adalah tingginya meningkat ya, H-nya jadi 600, meningkat 1,5. Selanjutnya di sini ukuran bersihnya itu 8,6, offset 8,6 atau 860 cm. Di sini tarik. Ini bagiannya akan dibuang. Ini juga akan dibuang. Selanjutnya ini akan di copy dan diganti dulu keterangannya jadi honeycomb.
600 200 dengan tebal flank dan webnya sama ya, tetap. Ini di copy dan disimpan di bagian bawah plat ya, plat beton. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, ini adalah jarak dari lubang pertama ke titik 0 ya. Jadi titik 0. Selanjutnya ini jarak antar lubang. Ini lebih ke pembulatan ya untuk dimensi ini. Tapi bisa diambil, komanya juga bisa diambil supaya lebih jelas. Ini jumlah lubang, lubangnya itu ada 20 ya, 20 semua. Selanjutnya masuk ke Excel, di sini akan disesuaikan. Nah, ini nomor ini adalah nomor lubang. Di sini baru ada 19, kita copy dulu menjadi 20 lubang. Jadi nanti lubang-lubang ini akan ditinjau apakah aman atau tidak. Nah, di sini di-input dulu untuk mutu tegangan lele dari bajanya adalah 240 MPa. Selanjutnya untuk dimensi tinggi dimasukkan sesuai di gambar dalam mili. Lanjut untuk dimensi detiknya sesuaikan saja. Dan ini adalah D-nya itu H ya, berarti H-nya itu adalah 600. Nah, ini di sini keterangannya ya, deti yang mana, DS hole-nya yang mana. Lanjut di sini TW itu web ya, jadi thickness web, tebalnya 8, dan untuk flank-nya 13, dan untuk Z33 ini atau ZX-nya ya, jadi diambil dari software eTabs. Oke, masuk dulu. Saya akan memodelkan bentang bajanya. Karena akan dimodelkan dengan tumpuan sederhana, jadi langsung saja ini 8,6 meter untuk jarak bentangnya. Ini 1. Nah, sudah oke. A ke B 8,6. Oke, ini adalah denah dari rencana dan kita tinjau dari tampak samping. Selanjutnya di sini tentukan A36 standar ya, standar. Oke, ini tidak perlu diedit, biar default saja. Selanjutnya tentukan frame sectionnya. Jadi karena akan mengambil dari W400, maka dibuat dulu
OF 400-nya. Dan disesuaikan dengan yang ada di katalog. Tinggi, lebar, tebal flange-nya, tebal web, dan lain-lainnya disesuaikan. Radiusnya 16. Oke. Dan ini adalah WF 400. Nah, setelah itu kita cek dulu untuk modulus properties ya, propertiesnya. Nah, ini ZX ini nanti yang akan diambil. Cuman nanti yang diambilnya itu yang dari yang sudah dibuat honeycomb atau castella. Selanjutnya sekarang akan membuat balok castella. Pilih castella tip. Lanjut di sini pilih WF 400 yang sebelumnya sudah dibuat. Ini sama. Nah, selanjutnya di sini diisi untuk spasi antar lubang. Ambil saja dimensi ini, jadi koma-komanya ikutkan saja. Kalau untuk dimensi yang nampil itu pembulatan ya. Ini sesuai saja dalam mili. Walaupun ini gambar dalam senti ya. Lebarnya 336, lebar lubang. Selanjutnya untuk tinggi. Oke, nah di preview, nah terlihat sudah sesuai. Oke, nah sudah terbentuk. Nah sekarang bisa dilihat untuk propertiesnya ya. Properties diambil aja nilai yang Z33 itu, dan itu di copy dan dipaste di sini. Oke, nah itu sudah pada berubah ya. Ini masih oke, tidak masalah karena nilainya masih 0 rasionya. Selanjutnya di sini untuk jarak lubang ya, jadi XI itu jarak lubang. Jarak lubang. Selanjutnya jarak lubang pertama, jadi diukur dari titik 0 ya, 0-nya yang di sebelah kiri. Dan ini adalah jaraknya. Input di sini, maka yang di sebelah kanan tabel itu akan berubah secara otomatis. Selanjutnya untuk bentang. Nah, ini untuk bentang. Oke, ini nampak sudah sesuai ya. Ini adalah jarak lubang. Di sini untuk lubang ke-19 itu jaraknya 8,14 meter dan lubang ke-20 8,5 meter.
Coba misalkan di sini diukur sampai lubang 19 yang 8,14. Ini dalam senti ya kalau ini. Oke, sudah sama. Untuk lubang yang ke-20 itu karena tidak dias ya, jadi agak beda sedikit. Nah, ini untuk lubang ke-18 di 7,71. Nah, sudah betul. Nah, di sini karena ini tidak simetris ya, jadi kita hanya mengikuti potongan saja, tidak tepat di center lubang. Namun ini sudah mendekati juga 8,5 sekian meter. Oke, ini nanti ini juga semua akan berubah ya setelah diisi ya, yang kosong-kosongnya. Lanjut di sini ada bentang. Bentang itu 8,6 ya, jadi diambil bersih. Selanjutnya lebar pembebanan. Jadi nah, jika kita melihat dari denah, jarak antar kolom itu 5 meter ya. Berarti beban yang akan diterima oleh balok itu dia akan menerima setengah beban area bawah dan setengah beban area atas gitu ya kalau dari denah ini. Jadi setengah, masing-masing setengah. Jadi otomatis akan menerima selebar 5 meter nantinya. Nah, ini dilihat dulu di sini. Nah, sebentar. Dan ini adalah balok ya, ceritanya ini adalah baloknya. Nanti di sini selanjutnya balok ini akan menerima setengah beban dari bentang atas dan bentang bawah. Nah, saya diberikan kotak, ini adalah kotak area pembebanan. Oke, sesuaikan. Nah, ini adalah area beban yang kemungkinan akan tersalurkan ke balok yang direncanakan. Ini tidak pas, coba saya geser sedikit. Dan selebar 5 meter. Nah, di sini input 5 meter. Oke. Nah, di sini masih ada not oke ya, not oke. Nah, sekarang bebannya akan disesuaikan. Oke, untuk beban hidup ini ceritanya ini rumah tinggal jadi atau ruko jadi 200 kilo per meter atau 1,92 kN per meter persegi. Dan setelah pembebanan disesuaikan, nah ini untuk berat dari balok bajanya itu adalah 66 kilo atau 0,66 kN per meter. Oke, dan ini untuk balok yang menumpang pada balok di sini diabaikan dulu. Dan hasilnya sudah keluar, ini adalah kapasitas. Jadi rasionya lebih dari 1 not oke ya. Jika kurang maka itu oke. Nah, namun di sini saya jelaskan dulu sedikit. Ada pembebanan, kapasitas geser yang dihasilkan. Dan selanjutnya semuanya sudah ngeling, jadi ini sudah otomatis. Dan ada keterangannya, jadi kalau yang not oke ini lubang harus ditutup. Nah, jadi karena di situ ada momen yang cukup besar ya, jadi jika penampang di berlubang itu belum kapasitasnya masih di bawah, jadi belum bisa mengcover dari momen, maka di area tumpuan ini harus ditutup platnya. Nah, ini sama di sebelah kanan pun harus ditutup. Nah, ini. Oke. Nah, ini karena tadi tidak ini ya, jadi hanya sisa, jadi sisa. Oke. Dan ini kira-kira
desain dari si balok Castella ini ya, balok honeycomb. Dan umumnya pasti kita akan memberikan footer atau haunch. Nah, biasanya akan seperti ini. Nah, ini nah, kira-kira seperti ini. Pasti teman-teman atau rekan-rekan sering melihat di daerah tumpuan itu untuk balok Castella pasti akan selalu ditutup ya lubang-lubangnya itu, karena memang momennya cukup besar. Jadi untuk bisa mengkapar momen itu maka harus diperkuat. Jadi area lubang-lubang yang di tumpuan itu. Oke, ini jadi 4 lubang di ujung kiri dan 4 lubang di ujung kanan. Harus ditutup. Sisanya oke. Jadi dengan secara garis besar, jadi si balok ini sudah oke ya, sudah aman. Jadi menggunakan WM400 yang dibuat honeycomb dengan ketentuan ban yang sesuai tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memodelkan. Jadi ini untuk verifikasi pembebanan dan gaya dalam, juga untuk mengecek lendutan. Oke, di sini tarik. Nah, oke, ini adalah lubangnya karena di sini otomatis ya. Jadi lubang yang terakhir tidak dibuat sama program. Jadi di sini tuh lubangnya ada 19, tidak masalah. Selanjutnya diaturkan dulu untuk pembebanan. Jadi untuk pembebanan itu diambil beban hidup dan beban mati. Dalam perencanaan balok baja ini memang secara sederhana gitu ya. Ini untuk kombinasi ultimate-nya cukup 2 kombinasi saja. Kalau misalkan dari desain ini tuh sudah keluar bahwa misalnya memakai W400 yang dibuat honeycomb, maka kalau hasilnya sudah aman, bisa dimodelkan pada pemodelan yang general atau yang besar gitu ya. Misalnya berapa lantai gitu. Nah, untuk pembalokannya bisa menggunakan balok yang sudah didesain sebelumnya. Oke, untuk pembebanan, nah karena di ITEPS itu defaultnya itu sudah dihitung otomatis, jadi untuk pembebanan dikurangi dulu dengan berat sendiri si baloknya. Jadi di input yang bersih gitu ya, bersihnya. Super dead dulu. Jadi ini tuh berat dari plat lantai, berat finishing, dan dijumlahkan ya. Jadi hasilnya itu 222. Selanjutnya beban hidup. Beban hidup itu 9,6. Oke. Nah, ini masukkan kembali ini dikembalikan lagi ya maksudnya. Oke, kita cek. Jadi untuk bebannya itu 9,6 beban hidup dan 22 beban mati tambahan. Jadi untuk beban berat sendirinya sudah otomatis dihitung. Nah, ini disesuaikan dulu. Ini dihilangkan saja yang do not run. Selanjutnya run. Tulis saja di mana saja ya. Saya di sini.
Oke, ini langsung analisa, namun ada yang terlewat, jadi saya belum menentukan tumpuannya ini. Tidak apa-apa, nanti bisa setelah ini di unlock lagi, lanjut dimasukkan tumpuannya. Ini biarkan saja dulu. Nah, ini error karena tumpuannya belum dimasukkan. Oke, saya masukkan dulu, ini tadi lupa. Oke, ini dicek kembali. Oke, ini pembebanan sudah masuk semua. Selanjutnya tumpuan. Jadi tumpuan dibuat sederhana. Yang penting memang karena fokus ke beban aksial sebenarnya. Ini roll saja supaya bisa dihitung berdasarkan Excel yang tadi. Oke ya, intinya sih beban aksial ya. Nanti dari hasil desain ini bisa dimasukkan ke desain besar, misalnya memperhitungkan balok, kolom, semua masuk itu dalam satu pemodelan. Nah, bisa dengan memasukkan model yang sudah didesain sebelumnya. Nah, ini dianalisa ulang. Oke, sudah keluar. Di sini saya mau lihat dulu untuk gaya dalamnya. Momen, nah, cek untuk yang kombinasi 2 ya, yang ultimate 1,2D dan 1,6 beban hidup. Nah, ini dicek. Nah, kalau misalkan sama sudah betul. Ini pada lubang pertama, kita cek saja pada lubang ke-10 dengan jarak 4,2 meter, 4,2 meter. Ini adalah momennya. Oke, 4,206. Dan ini hasilnya oke, sama ya. Hanya beda selisih sedikit, tidak masalah. Hanya selisih sedikit. Nah, coba dicek pada lubang ke ke 17 ya, 7,2. Oke, hasilnya ini. Oke, sudah sama. Oke, hanya selisih sedikit. Ini kan manual ya, kalau software itu kan lebih ini lagi lah, sepertinya lebih detail lagi gitu. Tapi tidak masalah, penting hasilnya sangat tipis sekali ya, perbedaannya. Jadi ini bisa sudah betul gitu, perhitungan yang di Excel ini gitu ya. Nah, jadi untuk di ITEBS sendiri itu sebenarnya belum bisa ya untuk menghasilkan nilai rasio. Jadi untuk di ITEBS itu untuk balok baja Castella Tin tugas kita hanya sampai pada desain sama gaya dalam untuk memperoleh gaya dalam. Nah, sisanya untuk memperoleh rasio kapasitas itu harus dihitung manual. Dan ini adalah yang bisa kita lakukan di ITEBS untuk mendapatkan gaya geser dan momen. Selanjutnya untuk rasionya itu harus dihitung manual.
Namun dari sini ada satu lagi yang bisa didapat, yaitu lendutan. Oke ya, jadi hasilnya aman. Secara keseluruhan ini aman. Jadi hanya di bagian tumpuan saja yang tidak aman, tapi itu sudah ditutup. Oke, sekarang untuk lendutan. Nah, lendutan itu harus dibuat dulu kombinasi terpisah. Jadi bebannya tuh unfaktor, jadi tidak terfaktor gitu ya. Jadi cukup beban mati 1, beban mati tambahan 1, dan beban hidup 1. Itu untuk lendutan. Oke, run kembali. Nah, selesai. Selanjutnya ditinjau. Nah, pilih yang sudah dibuat lendutan khusus. Oke. Lanjut, klik kanan. Nah, ini adalah lendutannya 19 sekian mili ya. Sekian mili. Input di sini. Oke, hasilnya jadi nilai lendutannya masih lebih kecil daripada batas lendutan 1/360 dan 1/240. L-nya itu adalah tadi yang 8,6 meter itu. Oke, ini hasilnya oke. Nah, jika ingin melihat di bagian tengah, maka si frame ini harus dibagi dua dulu ya, harus divide dulu, dipecah, supaya bisa melihat kondisi paling ekstrim di daerah tengah-tengah gitu ya. Coba ini di divide menjadi dua bagian supaya ada titik tengah. Oke, ini join. Selanjutnya di run kembali. Di kondisi ekstrimnya ya, jika penampang dibagi dua atau dipisah. Dan ini adalah hasilnya. Sesuaikan dulu lendutan. Oke, maka bisa muncul di sini. Ini adalah nilai lendutannya. Pilih yang UZ. UZ itu vertikal ya. Jadi displacement arah vertikal, nilainya 20 mili. 20 mili, landutannya 20 mili. Input di sini nilai terbesar. Copy saja karena ini sama. Dan hasilnya aman. Jadi untuk masih lebih kecil dari batas yang diizinkan gitu ya. Misalnya, nah ini adalah batas-batasnya. Oke, selanjutnya saya akan coba di sini misalnya untuk bentangannya itu bentangan 6 meter, 6 meter. Tambah 100. Oke. Di sini juga tambah 100. Nah, ini jika bentang 6 meter, maka ini pun 6 meter ya. Jadi menerima setengah beban area atas dan bawah. Ini saja, coba-coba. Kalau bentang 6 meter apakah
balok ini masih kuat atau tidak gitu ya. Tinggal ganti saja di sini. Ini bebannya juga pasti berubah. Dan hasilnya not okay. Nah, ini tidak aman. Jadi tidak bisa dipakai kecuali harus dirubah penampangnya. Jangan menggunakan WF 400 yang di honeycomb, tapi bisa menggunakan WF 600 atau 500, harus dicoba. Ini tidak aman ya. Jadi struktur ini amannya untuk bentang 5 meter atau 4 meter ya ini ya. 5 meter atau 4 meter. Nah, ini saya coba untuk yang 4 meter ya, kalau misalnya 4 meter. 4 meter. Nah, ini kan sebelumnya 5 meter nih. Jadi 4 lubang ditutup di daerah tumpuan. Untuk yang 5 meter ini ya. Bagaimana jika sekarang dicoba untuk antar kolomnya itu bentang 4 meter ya, lebih kecil harusnya. Di daerah tumpuan momennya juga lebih kecil gitu ya. Jadi karena bebannya juga kan lebih banyak terbagi rata gitu. Jadi hanya menerima 2 meter bagian atas dan 2 meter bagian bawah gitu. Jadi lebih kecil beban yang diterima oleh balok. Oke, 4 meter. Jika 4 meter, oke, hasilnya lebih kecil ya. Nah, terlihat di sini pun yang tidak amannya itu 2 lubang di ujung kiri dan 2 lubang di ujung kanan. Ini menandakan momennya berkurang. Dan ini, nah, kira-kira seperti ini. Kalau antar bentangnya itu 4 meter ya antar kolomnya. Nah, namun sebagai catatan, area lubang yang terkena plat stiffener itu tetap harus ditutup, walaupun secara analisis itu aman, tetap harus ditutup. Nah, seperti ini agar lebih kuat, kokoh, jadi plat stiffenernya benar-benar menyatu gitu dengan balok. Nah, kira-kira seperti ini jika bentangnya itu antar kolomnya 4 meter, momennya lebih kecil ya, terlihat ya perbedaannya. Dan yang tadi yang untuk 6 meter itu ya solusinya harus mengganti dengan profil yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.